penggunaan narkotika jenis sabu. Kalau sabunya sendiri itu ditemukan di unit ya, di meja, di Barang bukti barang. ya. Kalau barang bukti itu kan pertama yang sesuai fakta persidangan yang kita dengar sama-sama ya, di lobi apartemen milik Ahmad Zoni itu ditemukan pertama kali adalah papir. Kertas papir itu kan paket yang mencurigakan info dari ekspedisi, sehingga tim Satnarkoba Polres Jakarta Barat mengikuti alur paket tersebut sehingga menunggulah di lobi. Kemudian di dalam cukup lama katanya kan tadi tim penangkap, sehingga jam 9 malam barulah Ahmad Zoni itu mengambil paket tersebut dan ternyata dalamnya adalah papir. Lalu Ahmad Zoni diinterogasi dan mengakui bahwa di situ ada ganja awalnya. Kemudian dengan inisiatif dari tim penangkap untuk menggeledah ke unit di lantai 15, ditemukan juga paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket. Kalau jumlah netonya tadi, kalau saya tidak salah tuh sekitar 2,6 gram netonya ya. Bang, bisa jelaskan mengenai saksi yang dihadirkan dari jaksa sendiri tadi? Ya, saksi-saksi ini adalah saksi tim penangkap dari Polres Narkoba yang mana pada 12 Desember itu ia menangkap terdakwa Ahmad Zoni, lalu dia juga menangkap berjarak hanya 6 atau 7 jam menangkap lagi saudara Akri. Jadi Akri itu ditangkap terakhir di 13 Desember 2023 di dini hari. Waktunya dini hari tadi. Katanya pada saat penyampaian barang bukti ini Ahmad sendiri sempat menangkap juga nggak sih, Pak? Tidak ada. Jadi semuanya itu dia akui sesuai dengan barang bukti yang kita tampilkan di persidangan. Ada narkotika jenis ganja, ada narkotika jenis sabu, handphone untuk berkomunikasi dengan pihak Tiki dan juga pihak Akri, dan juga ada cangklong. Cangklong itu adalah alat untuk penggunaan narkotika jenis sabu. Kalau sabunya sendiri itu ditemukan di unit ya, di meja, di ruang tengah apartemen milik saudara Ahmad. Bang, tadi kuasa hukum terdakwa sendiri kan Bapak pembelaan melalui pasal 54 gitu Bang. Itu menurut Abang sendiri gimana sebagai jaksa? Baik, itu kita serahkan lagi kepada majelis hakim ya. Karena ketentuan pasal 54 itu bisa di rehab asesmen dulu, dan itu tergantung dengan pendapat atau pertimbangan majelis hakim. Jadi kita melihat lagi apakah saudara Ahmad ini dapat di asesmen secara medis dan dinilai apakah ia sebagai pecandu, penyalahguna atau bukan. Apa justru dia dikategorikan sebagai pengedar, kan kita nggak tahu. Nah, inilah pentingnya asesmen itu sebenarnya. Berarti masih belum tahu Bang, asesmennya ini nanti ke depannya akan diterima. Iya, ya nanti kita tunggu dari penetapan majelis hakim. Kan tadi majelis hakim berbicara bahwa mereka akan mempertimbangkan permohonan dari tim kuasa hukum Ahmad Zoni ya. Ini untuk Ahmad Zoni sendiri ya. Kalau Akri tidak ada permohonan, sehingga Ahmad Zoni yang diminta. Namun dari bukti-bukti semuanya itu ada keberatan dari pihak Ahmad sendiri atau seperti apa? Kalau barang bukti tidak ada yang keberatan. Dan juga barang bukti yang ditemukan, narkotika jenis ganja yang ditemukan di Akri, di tempat tinggal Akri itu juga sebenarnya adalah pesanan dari saudara Ahmad Zoni. Namun belum sempat diantar oleh saudara Akri. Tadi kan sempat seperti itu ya, sekelibat kita dengar seperti itu. Tapi nanti keterangannya yang akan lebih dalam dan lebih kita gali lagi adalah saat mereka saling bersaksi. Ya? Ada penyesalan dari pihak hakim maupun Nggak ada. Semuanya kooperatif, walaupun mereka sudah residivis ya. Keduanya juga kooperatif sama persidangan ini, dari kita sama-sama dari pembacaan dakwaan sampai dengan keterangan saksi hari ini. Dan kalau nggak salah ada beberapa pasal ya yang dituntut oleh kedua Yang didakwakan. Iya, keduanya. Ya. Itu pasal apa aja Bang? Kalau untuk
Saudara Ahmad Zoni itu kita dakwakan dengan dakwaan secara kombinasi. Yakni dakwaan pertama itu 114 ayat 1 atau pasal 112 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika. Kemudian untuk Akri sendiri kita menyusun dakwaan secara alternatif, di mana dakwaan pertama ke satu itu adalah dakwaan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Bang, terkait pasal 127-nya tidak dilampirkan, mungkin alasannya apa? Kan keterangan dari Ahmad sendiri melalui lebaran BAP itu pengguna ya, pemakai. Itu kan belum diputus ya, dia ditentukan sebagai pengguna itu kan, itulah pentingnya asesmen itu satu. Kedua, seseorang itu bisa dicap dikatakan sebagai pengguna, penyalahguna juga mungkin dari putusan pengadilan gitu. Bukan mungkin, itu pasti gitu. Namun kenapa pendapat kami selaku penuntut umum tidak mendakwakan Ahmad Zoni menjadikan 127, kita berpatokan dengan SEMA nomor 4 tahun 2010, di mana jika seseorang itu dianggap sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu itu di bawah 1 gram. Di bawah itu. Sedangkan kita sama-sama dengar ya tadi di persidangan, netonya 4 paket narkotika jenis sabu milik Ahmad Zoni itu sebanyak 2, sekian gram. Gitu ya. Bang, terkait Ahmad Zoni sendiri yang tidak dihadirkan di persidangan itu mungkin ada alasannya? Oh iya, sementara ini kita masih berpedoman dengan dari Mahkamah Agung ya, karena belum dicabut kan untuk persidangan pidana secara online. Dan juga ini juga didukung dengan peralatan yang menurut saya cukup canggih dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga insya Allah tidak ada hambatan dalam persidangan. Toh kemudian